Halo manusia-manusia berjaga, kembali sama pada satu dari Jaga Play. Hari ini kita akan sedikit bernostalgia. Kita ngobrolin soal PS2 dan game JRPG terbaik di dalamnya. Let's go. Oke, sama seperti game PS1 di kala masa itu, PS2 juga bisa dibilang sebagai rumah dari begitu banyak game keren yang memorable juga di saat yang sama gitu. Karena bisa dibilang ketika industri game mulai bergerak ke arah mainstream, banyak developer dan publisher yang manfaatin kekuatan DVD PS2 di kala itu buat hasilin sesuatu yang gak bisa dicapai sama VCD di era PS1 gitu. Dengan data lebih banyak, dengan visualisasi lebih mantap, ada kompleksitas tersendiri juga yang tercermin juga di genre favorit gua pribadi, yaitu RPG Jepang atau JRPG. Memang video kali ini memang difokusin buat genre ini doang, karena harus diakui ada begitu banyak game keren PS2 dan rasanya nggak adil kalau gue bikin top list mana game yang terbaik tanpa fokus ke genre tertentu gitu. Jadi ada mungkin di masa depan kita akan ngobrolin spesifik genre yang lain di PS2, tapi untuk saat ini kita ngobrolin soal JRPG doang gitu. Nah, untuk game JRPG yang tersedia di PlayStation 2 ada banyak perubahan dibandingkan sama yang versi PS1. Selain visual dengan data DVD yang jauh lebih gede berkali-kali lipat dibandingkan CD, kita juga ketemu sama beberapa fitur baru kayak voice acting misalnya yang sekarang udah masuk dan tetap mencuri hati banyak gamer karena sekarang karakter lu gak cuma bisu dan nge-text doang. Sekarang mereka bisa ngobrol, ada intonasinya, dan beberapa game misalnya kayak Fantasy 10 misalnya dikala itu begitu revolusioner untuk hal kayak gini. Walaupun memang beberapa ada JRPG lain yang masih tetap basis teks doang dan gak ada suaranya sama sekali, tapi tetap tidak menghilangkan pesonanya gitu. Dan beberapa RPG juga datang sebagai judul yang original, datang sebagai game action, sedikit game action, nggak cuma turn-based doang. Ada juga game RPG yang nggak cuma lahir dari franchise yang lama, tapi franchise yang baru juga, sampai kita kenal sekarang juga masih ada eksis, dan pertama kali keluar di PS2 dulu. Jadi ya kita ngobrolin kira-kira, dari semua game JRPG yang tersedia di PS2 di kala itu, dan sampai sekarang, kira-kira 10 JRPG mana saja yang pantas dianggap sebagai ya terbaik dan terbaik menurut gua pribadi di sini gitu. Let's go. Ya kayaknya ini nomor udah pasti keluar kalau misalnya gua bikin top list, tapi tidak di nomor 1 sekarang. Untuk PS2 gua akan pilih nomor 10 itu adalah Suikoden 5 gitu. Jadi kalau misalnya lu pribadi lu tahu kalau misalnya gua termasuk gamer yang cinta mampus sama Suikoden sebagai JRPG, terutama Suikoden 2 di PS1. Tapi untuk dibandingin sama game-game JRPG yang keluar di era PS2, Suikoden itu tidaklah sebegitu hebatnya seperti di era nomor 2 gitu. Nah, ada 3 seri Suikoden sebenarnya kalau di era PS2 ada 3, 4, dan 5. Agak sedikit bingung memang pilihnya mana yang the best, tapi gue memilih yang terakhir gue mainin di era itu, yang notabene nomor 5 gitu. Nah, dia punya kesetiaan yang lumayan sama dengan apa yang ditawarin di Suikoden 2, terutama dari soal kamera. Jadi kameranya nggak kayak nomor 3 lagi, agak aneh. Terus desain karakternya juga udah nggak chibi kayak nomor 3 yang juga aneh banget. Di nomor 5 udah ada karakternya udah benar-benar kayak model karakter yang seharusnya. Terus battle juga fun, seru. Terus semua elemen yang pengen lu dapat dari Suikoden, dari satu sahabat karakter sampai pertarungan, perperangan di medan pertempuran itu semua ditawarin di sini gitu. Nah, karena dari Suikoden ini ada ceritanya memang langsung berbasis semacam cerita politik yang lebih kuat dari awal. Jadi nggak seperti kayak Suikoden 2 di mana lu harus bergerak dari karakter yang bukan siapa-siapa ke karakter yang benar-benar hero banget. Di Suikoden 5 lu datang dari, seingat gue, dari sebuah kerajaan yang dimana lu memang punya posisi penting dan lu berusaha buat nge-reclaim apa yang jadi hak lu gitu. Dan di sini juga pertama kali dikenalin sama yang namanya Rune of the Sun, seingat gue. Ini salah satu rune yang juga penting di kala itu. Nah, dibanding sama, harus gue akui, bergerak dari PS1 ke PS2, dari Suikoden 2 ke Suikoden 3, itu benar-benar pengalaman yang upset banget, karena Suikoden 3 hadir sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat aneh di mata gue. Tapi dari semua proses itu, paling enggak Suikoden 4 dan Suikoden 5, khususnya Suikoden 5, itu ngebalikin lagi apa yang gue suka dari Suikoden klasik, dan bikin gue jadi cinta lagi sama ini franchise, terutama di era PS2. Jadi nomor 10, Suikoden 5. Nah, untuk nomor 9, gue pilih, ini mungkin agak unik mungkin, tapi ya, seharusnya kalau misalnya pernah main game PS1 ini lo akan setuju juga. Di nomor 9 gue pilih Valkyrie Profile Silmeria. Nah, kalau misalnya lo gak pernah main Valkyrie Profile, dia basically ada sebuah RPG Jepang yang ceritanya dibangun berbasis mitologinya Norse. Jadi lo berperan sebagai Valkyrie yang ngebawa manusia-manusia yang pantas, alias mereka yang memang hidup dan mati untuk dengan penuh keberanian lah, dan penuh tujuan dan misi, yang kemudian dibawa sama para Valkyrie ini ketemu Odin buat perang Ragnarok di akhir gitu. Nah, sama seperti yang terjadi di Valkyrie Profile Lineage, alias yang seri pertama, lo berperan sebagai salah satu Valkyrie Profile yang lain yang lebih muda namanya Silmeria, yang di cerita pertama itu mereka bersandingan sama Lineage lah. Nah, di sini seperti yang gue bilang tadi, DVD PS2 itu membuktikan benar-benar kemampuannya. Jadi ada begitu banyak data dimanfaatin Square
Enix di kala itu buat bikin scenario jadi jauh berubah dibanding kalian. Ada yang suka dan nggak suka sama pendekatan 3D-nya, tapi gue termasuk yang suka. Ceritanya masih tetap gelap, beberapa karakter dari seri pertama kembali lagi ke seri kedua ini. Ya tetap menyebalkan, ya tetap imba. Dan sistem petualangan sendiri memang bikin lu cukup memorable, jadi aku ingat sama sistem yang sudah ditawarin sama Valkyrie Profile pertama gitu. Secara garis sederhana bisa dibilang Valkyrie Profile System ini merupakan penyempurnaan dari apa yang ditawarin sama Squaresoft di Valkyrie Profile pertama, dengan cerita yang berkesinambungan, dengan karakter yang baru, dengan dunia yang berbeda juga, dan kata-kata familiar yang balik gitu. Jadi ya agak susah untuk tidak jatuh cinta sama Silmeria kalau udah pernah main yang pertama. Nah untuk nomor 8 gue akan pilih game yang seingat gue membuat gue adiksi, tapi gue tidak cinta mati banget. Tapi gue ingat betapa banyak waktu yang gue habisin buat game ini. Nomor 8 gue pilih Dark Cloud 2. Baru yang gak terlalu familiar sama Dark Cloud 2, dia adalah game action RPG dengan visualisasi bergaya anime, dimana lu gak cuman explore ceritanya doang, lu harus masuk ke dalam dungeon dan lain beragam musuh dalam sistem yang kayak action gitu. Nah yang bikin adiktif adalah untuk setiap musuh yang lu kalahin, seingat gua, lu akan punya kesempatan buat ngedapetin material yang lu pakai buat ngedevelop lebih banyak senjata yang lebih imba gitu. Sementara dungeon sendiri tidaklah sebegitu mudah untuk ditentukan. Nah, maka gameplay lu akan berkutat tidak hanya pada usaha penyelesaian dungeon yang sudah pada awalnya ribet dan memang butuh sedikit ekstra kewaspadaan gitu buat diselesain. Lu juga mulai grinding buat ngumpulin material-material yang kira-kira lu butuhin buat ngambil senjata-senjata yang memang lu butuhin gitu. Buat bikin perjalanan lu makin gampang. Nah, sehingga gue ada Cloud 2. Gue gak pernah selesai gamenya saat ini, tapi gue cukup ingat kalau ini ada sesuatu pengalaman RPG yang bisa bikin gue gak tidur di kala itu. Walaupun gue sendiri yakin gue berhenti karena gue sebab frustrasi kalian tidak mendapatkan apa yang gue mau dari masing-masing material yang ada, dan gue gagal nge-build senjata yang gue pengen gitu, makanya gue berhenti. Tapi ya paling dari perjalanan yang gue nikmati bersama Dark Cloud 2, seberapa adiktifnya di game, gue tidak ragu masukkan game ini ke dalam 10 besar top list JRPG PS2 terbaik gue. Kira-kira demikian. Nomor 8, Dark Cloud 2. Nah di nomor 7 ini ada judul legendaris yang seperti biasa ada kemungkinan banyak orang miss. Tapi kalau misalnya lu pernah main, lu akan setuju di nomor 7. Nomor 7 adalah Rogue Galaxy action RPG. Kalau misalnya lu nggak tahu Rogue Galaxy, ya basically semacam game action RPG yang keren banget. Jadi ada banyak karakter keren di sini. Tapi yang bikin menggoda adalah settingnya yang benar-benar sci-fi gitu. Jadi lu nggak cuma nge-stuck di satu planet seperti namanya Rogue Galaxy. Lu akan berpindah-pindah planet, lu akan ketemu sama banyak dungeon, banyak musuh yang berbeda, dan banyak karakter-karakter pendamping menarik yang ngedukung karakter lu dari sisi cerita ataupun battle gitu. Gue memang rada-rada lupa karena udah lama banget gak main, dan sayangnya walaupun Sony udah ngeluarin game ini di PlayStation Plus Classic, itu nggak available di region Indonesia, tapi cuma di region Eropa gitu. Tapi buat gamer-gamer yang sempat nikmatin Rogue Galaxy di PS2 pasti ngerti kalau game dengan gaya anime ini yang di kala itu main di TV cembung dengan resolusi rendah itu begitu indahnya di kala itu, begitu serunya, begitu kerennya, dan begitu bikin lo pengen ada lebih banyak game RPG dengan pendekatan sci-fi yang lebih kental gitu. Yang sayangnya tidak diakomodasi dengan baik oleh banyak developer gitu. Lebih banyak yang pakai setting fantasi, banyak yang balik kayak ke dunia urban atau apa, tapi jarang yang main benar-benar kayak sci-fi, baru bisa explore dunia luar angkasa segala macam selain Star Ocean. Ya, Rogue Galaxy salah satu yang the best temen gue, dan kalau lo mau pernah main, silakan habiskan waktu lo dengan Rogue Galaxy. Nomor 7, Rogue Galaxy. Oke, ini bisa jadi nggak RPG menurut lo, tapi buat gue pribadi ini ada RPG. Nomor 6 sudah pasti Kingdom Hearts. Oke, namanya Kingdom Hearts, itu pasti bingung dong nih ke depannya apa. Tapi ya Kingdom Hearts memang bisa dibilang bagi gue pribadi ini adalah game action RPG, jadi benar-benar RPG. Karena juga lo ada sistem equipment buat Keyblade, itu ada sistem damage, ada sistem magic dan segala macam. Dan percaya atau enggak, ini seri yang benar-benar lahir sebagai sebuah keajaiban in a way, dan bertahan hidup sampai sekarang buat Kingdom Hearts 4 yang masih belum dibuka detailnya, paling nggak sampai videonya dibikin gitu. Nah, bayangkan kita ketemu sama sebuah konsep yang di atas kertas begitu absurd. Bagaimana sebuah dunia racikan Squaresoft, Final Fantasy dan lain bergabung dengan dunia Disney. Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Tarzan itu bisa gabung dalam satu orang yang sama, tapi si Squaresoft atau Square Enix kali itu berhasil ngelakuin hal itu dan melahirkan sebuah game yang nggak cuma secara mekanik gameplay seru, karena lu pakai pasti tetap basis pilih command buat nyerang, tapi juga ceritanya benar-benar memorable. Terus juga dunia juga begitu magisnya dan begitu gila dan keren itu konsep kepeleburan sampai saat ini ya banyak yang masih ikuti Kingdom Hearts dari kecil sampai gede kayak gua gitu. Dan bayangkan ketika si Sora datang sebagai karakter utama baru yang original, dia juga berhasil mempunyai status karakter ikonik bersama dengan karakter-karakter Final Fantasy yang lain. Dan juga kita tahu kalau misalnya tema cerita juga soal persahabatan, soal banyak
Ada begitu banyak hal yang hangat gitu di Kingdom Hearts bersama dengan kehadiran Sora yang karakteristiknya tuh kepribadiannya tuh nggak sampah gitu. Dia selalu datang dengan sebagai karakter yang optimis, yang siap berkorban dengan teman-temannya. Jadi lu nggak heran kalau kita insip kali ada Sora di announce di YouTube gitu banyak orang nangis gitu. Apapun itu video mau dia masuk Smash, mau ada Kingdom Hearts 4, mau Kingdom Hearts 3 itu pasti banyak yang nangis mau cowok mau cewek. Ya karena memang game ini begitu memorable ya buat masa kecil mereka dan gue termasuk salah satu itu gitu. Kadang-kadang suka sedih sendiri deh seorang gitu. Tapi ya, nomor 6 Kingdom Hearts. Dan di nomor 5 kita sudah pasti tidak akan ngobrolin game JRPG terbaik kalau misalnya kita ngomongin Final Fantasy dong gitu loh. Jadi ada 2 seri Final Fantasy akan masuk ke dalam top list ini. Di nomor 5 adalah Final Fantasy 12 gitu. Kita akan bicara kalau misalnya kita harus mengakui kalau karakter utamanya si Vaan memang terhitung agak tidak ikonik dan tidak memorable dibandingkan sama karakter pendamping kayak Balthier misalnya yang jauh lebih punya pesona sebagai perompak luar angkasa gitu. Tapi untuk segala sesuatu yang mengitari Final Fantasy 12 itu semuanya datang dengan sedikit rasa pesimis dan keluar dengan begitu banyak hal yang mengagumkan menurut gue pribadi sih. Oke lah, kita bisa bicara kalau misalnya agak sedikit kekurangan mereka cukup ekstrim buat ngubah semua nama summon yang kita kenal di luar Final Fantasy yang lain gitu, kayak misalnya si Ifrit, Siva segala macam mereka buang dan mereka ganti summon yang lain. Tidak ada summon yang familiar di sini. Tapi yang membuat Final Fantasy 12 menarik adalah pertama ada ceritanya yang lumayan oke banget dengan setting evolusi yang bikin lu ingat sama kayak drama-drama kerajaan Inggris zaman dulu dengan karakter yang sama juga. Terus yang kedua sudah pasti sistem battle-nya. Jadi instead of kayak turn-based kayak Final Fantasy zaman dulu, mereka bikin sesuatu yang bukan mengemulasikan ya, tapi mensimulasikan apa yang lo dapetin dari game MMORPG gitu. Dan kerennya lagi, bahkan sampai sekarang banyak game RPG yang gak bisa ngelakuin itu, mereka nawarin sesuatu yang namanya Gambit. Yani lu bisa ngemodifikasi perilaku dan sifat karakter-karakter NPC companion lu. Dimana misalnya kayak, lu bisa bikin mereka, kalau misalnya HP lu tinggal 30%, lu akan keluarin potion gitu. Jadi lu bisa bikin kalau misalnya walaupun mereka dikendalikan sama AI, lu nentuin sifat dan apa yang mesti dilakuin sama si AI, sampai arena pertarungan lu tuh efektif banget gitu. Plus Final Fantasy 12 juga penuh dengan begitu banyak rahasia, cerita lumayan dewasa lah. Memang nggak ada percintaan yang terlalu ekstrim dan segala macam, tapi pengkhianatannya, terus juga kata-kata di luar fun-nya itu lumayan oke banget. Plus dunianya juga tidak ada gamer F12 yang tidak mengingat bagaimana pertama kali mereka jalan-jalan dengan gaya gamer JRPG lama, terus ketemu sama T-Rex di padang pasir dan mengira kalau kalau misalnya T-Rex ini ada di peta pertama berarti bisa dibunuh dong. Terus mereka masuk ke dalam pertarungan dan ditabok 2 kali mati gitu. Itu yang membuat Final Fantasy 12 fantastis. Nomor 5 FF12. Dan di nomor 4 gue akan memilih JRPG klasiknya si Squaresoft lagi. Ya memang kita harus ngomongin Squaresoft kalau ngomong JRPG zaman PS1 dan PS2. Ini adalah Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King. Membicarakan Dragon Quest memang selalu menghasilkan sesuatu yang lumayan unik kalau kita ngobrol soal JRPG. Karena dia biasanya selalu tidak setara sama JRPG yang lain yang visualnya udah imba, model karakternya keren sekali, udah banyak yang berusaha merevolusioner gaya bermain dengan lebih ke action nih gitu. Terus ada monster-monster gede sebagai summon dan lain. Dragon Quest selalu datang dengan pendekatan klasik dan base. Tapi ketika lu terjun ke dalam Cursed King, lu akan menikmati sebuah JRPG yang even di kala itu sudah terhitung klasik dengan turn base-nya dan menemukan kalau game ini jauh lebih menarik daripada apa yang lu bayangin. Karena dia akan awarin cerita yang oke, karakter yang oke. Ada begitu banyak kayak semacam kota yang fun segala macam walaupun plotnya itu standar. Terus juga sistem progress karakternya dari naik level terus bisa buka lebih banyak skill itu selalu terasa memuaskan gitu. Dan ini salah satu JRPG yang seingat gue habisin sampai berpuluh-puluh jam buat main dan berusaha nge-unlock sekuat yang gue bisa karakternya. Dan gue bener-bener enjoy experience gue bareng game ini yang gue akan sangat rekomend buat nyobain kalau misalnya tidak berkeberatan sama game turn-based lawas yang ya animasinya cukup lambat segala macam, tapi yang penting lu having fun dan punya cerita fantasi klasik yang lu pengen gitu. Dan Quest 8 ada di nomor 4. Nah, untuk nomor 3 kayaknya ini tidak ada kesempatan yang lebih baik lagi buat ngobrolin game ini, apalagi dengan rilis remake kemarin. Ya, nomor 3 kita pilih Persona 3 gitu. Ya, walaupun ini masuk ke dalam list kita 3 besar untuk JRPG PS2 terbaik, tapi gue akan rekomend lu untuk yang penasaran, boleh langsung main yang Persona 3 Reload aja, gak usah main yang Persona 3 PS2 ini gitu. Karena yang Persona 3 Reload ini akan datang dengan lebih banyak presentasi yang lebih baik, visual dan naik, gameplaynya lebih modern segala macam. Tapi ya semua rasa ketertarikan gue pada seri Persona itu mau tidak mau, dan gue yakin ada banyak begitu gamer di luar sana yang suka sama Persona itu karena Persona 3 di era PS2 gitu. Nah, ketika JRPG memang ini bukan seri pertama, tapi JRPG ketika banyak yang ngobrolin soal cerita fantasi, nyelamatin dunia,
bunuh dewa segala macam yang terjebak di situ aja. Bayangkan betapa menariknya dan betapa jatuh cintanya kami ketika main PS2 di main Persona 3 di PS2 di kala itu, dan menemukan ternyata kalau yang dibutuhin dari game itu bukan cuma soal nyelamatin dunia gitu, tetapi juga soal kebutuhan untuk hidup sehari-hari sebagai siswa sekolah, di mana lu harus bersosialisasi dengan teman-teman lu, di mana lu mesti belajar supaya ulangan lu dapat nilainya bagus, di mana lu juga mesti olahraga, lu mesti ikut ekskul dan lain-lain, sembari ngatur waktu supaya lu bisa nyelamatin dunia dengan sangat-sangat baik gitu, dengan sangat-sangat efektif waktunya. Memang di kala itu memang sistemnya memang cukup unik untuk bikin beberapa gamer yang awam sama Persona, termasuk gua yang mungkin agak sedikit kesulitan di awal, tapi ya untungnya kalau misalnya lu cukup kayak menginvestasikan waktu untuk sistem belajar kelemahan dan segala macam, dan tidak terlalu peduli kalau misalnya tidak sempurna gameplay lu akan nikmatin experience Persona 3 lu gitu. Untungnya gue bilang lagi, semuanya sudah diperbaiki dan disempurnakan di Persona 3 Reload. Jadi kalau misalnya lu sudah nonton ini video, lu penasaran sama apa Persona 3, apa personanya, terus apa yang membuat dia begitu imbas sebagai JRPG, gue langsung merekomendasikan lu buat langsung lompat ke Persona 3 Reload aja. Ini sebagai daftar rekomendasi aja, kira-kira demikian. Dan di nomor 2, seperti yang gue bilang tadi, ada 2 seri Final Fantasy di sini. Dan di nomor 2, gue akan pilih Final Fantasy 10. Salah satu JRPG terbaik yang pernah gue mainin. Dan saat ini gue akan merekomendasikan ini ke semua gamer yang pengen masuk ke seri Final Fantasy tapi gak tahu mau lewat seri yang mana. Gue akan selalu jawab Final Fantasy 10 dulu gitu. Nah, perkembangan dari Final Fantasy di era PS1 ke PS2 itu memang terhitung signifikan, dan Final Fantasy 10 membuktikan itu ketika dia pertama kali dirilis di PS2 gitu. Dengan kekuatan Nvidia yang gue bilang tadi, dia berhasil masukin voice acting, sekarang karakter lu bisa ngobrol, sekarang Tidus bisa ketawa ha-ha-ha-ha-ha-nya yang aneh itu. Dan juga lo bisa tahu betapa berannya suara Auron dan betapa manisnya suara Yuna dan Lulu gitu. Yang bikin fantastis juga adalah tapi revolusi dari sistem turn-based yang dia tawarin. Jadi gak cuma kayak turn-based zaman dulu di mana lo harus ngumpulin party dan nyerang dengan party yang fix. Lo bisa berganti party di dalam pertarungan, dan setiap party akan punya spesialisasi musuh yang bisa mereka bunuh secara instan. Misalnya kayak Waka, itu dia bisa bunuh musuh yang terbang secara instan. Atau misalnya kayak Lulu, dia punya serangan magic berbasis elemen yang akan ngebunuh musuh dengan elemen yang berbeda dengan instan gitu. Nah, yang bikin Final Fantasy 10 istimewa dan masuk ke nomor 2 adalah bagaimana ini RPG tumbuh bersama dengan penggemar Final Fantasy di kala itu. Jadi Final Fantasy memang bukanlah sebuah RPG yang asing dengan sistem romance. 7 ada Aerith dan Tifa, 8 ada Reno dan Squall, 9 ada Jidan dan Dagger, si Garnet. Tapi ya mereka tidak pernah secara eksplisit membangun sebuah cinta yang dewasa gitu. Tapi ketika Final Fantasy 10 dirilis, si Square Enix tahu kalau sebagian besar dari kita di kala itu sudah remaja, dia cinta-cintanya diekspos dengan lebih eksplisit, dengan gaya remaja, dan tidak ada satupun gamer yang kayaknya bisa melupakan bagaimana si Tidus dan Yuna berciuman di danau sambil diiringi Sutekidane. Gue yakin terlepas apa kamu akui atau tidak, gue yakin ada banyak orang di luar sana termasuk gue yang nangis terseduh-seduh ketika ngeliatin endingnya gitu. Udah lu aku aja lah, lu mau cowok mau cewek, endingnya FF10 tuh masuk dalam satu ending paling sedih yang pernah ada. Nah di nomor 1, ini semoga bukan pilihan yang kontroversial, semoga, tapi gue yakin juga yang udah pernah main pasti paham apa yang gue bilang di sini. Nomor 1 gue pilih Tales of the Abyss buat PS2 gitu. Nah, seperti ini yang kayak bisa lo prediksi kenapa ini nomor 1 ya. Sudah pasti ini karena salah satu seri Tales terbaik yang pernah gue cobain. Bahkan sampai sekarang, ketika lo nonton video ini sudah ada Arise dan segala macam, gue akan tetap merekomendasiin orang buat masuk seri Tales dari Tales of Abyss. Yang kedua, sistem pertarungannya masih seri Tales yang kita kenal. Terus tapi ada gimmick-gimmick ekstranya di mana battle sekarang selain gue udah jauh-jauh lebih dinamis dibandingkan seri Tales yang lama. Walaupun tidak semodern yang baru, paling tetap fun gitu. Yang nomor 3, tidak bisa melupakan lagunya Bang of the Chicken, salah satu band rock Jepang favorit gue, yang judulnya Karma, yang langsung datang menghiasi opening lagunya bareng sama animasinya yang keren banget. Yang nomor 4, ini juga karena ceritanya. Jadi ketika kita ngobrolin soal betapa gelapnya cerita RPG di kala itu, Tales of Abyss menurut gue bikin sebuah cerita dengan sistem plot twist yang gue gak akan ngobrolin di sini. Tapi gue bisa bilang salah satu plot twist terbaik yang pernah gue nikmati di game JRPG manapun, itu yang pastinya. Terus juga tidak seperti game JRPG lain yang biasa bikin protagonisnya itu sebagai karakter yang benar-benar likable, antara mereka bijaksana lah atau mereka terlalu
terlalu punya sense of justice yang begitu kuat segala macam. Lu bergerak dengan cerita soal seorang anak manja yang kebetulan jago pedang dan ikut berantem ada party lu gitu. Jadi di awal-awal instead of lu suka sama karakter utamanya, lu justru akan kayak bingung dan benci gitu. Kenapa karakter ini sih yang lu jadiin push gitu. Tapi seiring dengan perjalanan berpetualang, terus ketemu sama orang lain segala macam, lu akan bisa secara perlahan dinamikanya berubah dan semoga lu akan jatuh cinta sama karakter utamanya. Dan kenapa gue pilih ini sebagai JRPG terbaik PlayStation 2 yang pernah gue cobain, bakal lebih daripada Fantasy 10 ataupun 12 sekalipun atau bahkan Kingdom Hearts sekalipun gitu. Jadi yang nomor 1 Tales of the Abyss. Oke, itu adalah 10 game JRPG atau RPG Jepang terbaik untuk PlayStation 2 menurut versi gua ya. Menurut preferensi gua, yang gua harap 2. Yang pertama, kita bisa bernostalgia sedikit di bagian komen. Mungkin bisa ngobrol kira-kira JRPG mana yang paling lu suka di antara 10 ini, atau mungkin ada JRPG lain yang memang lebih memorable buat lu. Terus yang kedua, ini bisa juga jadi rekomendasi buat lu pada mungkin gamer-gamer muda yang belum pernah nyobain PS2 dan tidak tumbuh besar bersama PS2, tapi lu tertarik banget buat kembali nyobain kira-kira game tua di kala itu yang menurut lu tuh sangat bagus gitu, yang bahkan di beberapa judul baru sekalipun saya itu masih belum bisa mereplika pengalaman dan keseruan yang sama gitu. Memang game-game ini memang agak terlalu tua dan mungkin akan terasa kuno di beberapa elemen, terutama kayak kekakuan gerak animasi dan segala macam. Tapi kalau misalnya lu termasuk gamer muda yang penasaran sama judul ini, dan lu kebetulan punya, mungkin in a way emulator or something gitu, yang bisa lu manfaatin, ya silakan terjun ke 10 judul ini, dan gue harap lu akan memahami kenapa kita milih ini sebagai 10 JRPG terbaik di PS2. Kira-kira demikian. Bye guys, see you on the next video. Bye-bye. Dadah.